Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arus listrik dan rapat fluks serta hukum Ohm. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang arus listrik dan rapat fluks. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita langkah lebih jauh untuk mengetahui tentang arus listrik dan rapat fluks, maka saya terlebih dahulu akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu rangkaian. Karena arus listrik ini merupakan salah satu bahagian dari rangkaian listrik itu sendiri. Nah, rangkaian merupakan sebuah interkoneksi antara komponen-komponen utama dari rangkaian itu sendiri ditambah dengan komponen penghubung dari rangkaian tersebut, kemudian dirangkai dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lintasan tertutup ini? Lintasan tertutup merupakan sebuah lintasan yang ketika kita memisalkan dari sebuah titik awal, maka secara otomatis kita akan kembali ke titik tersebut tanpa memperhatikan sebagaimana jauhnya atau sebagaimana dekatnya lintasan tersebut kita lalui. Nah, selanjutnya kita melangkah menuju materi pertama, yaitu tentang arus listrik. Seperti yang kita tahu bahwasanya arus listrik itu merupakan muatan yang bergerak dalam satuan waktu. Arus listrik ini biasanya disimbolkan dengan huruf I. Kemudian ketika kita mengilustrasikan tentang muatan yang bergerak ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika muatan ini bergerak, maka arus pun akan terus mengalir. Begitupun sebaliknya, jika muatan ini berhenti bergerak atau diam, maka tidak ada arus yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Kemudian arus listrik ini secara matematis dapat dituliskan sebagai I sama dengan dq terhadap dt, di mana Q di sini merupakan muatan yang terus-menerus dipengaruhi oleh waktu. Nah, selanjutnya arus listrik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu arus AC dan yang kedua yaitu arus DC. Arus AC merupakan arus yang nilainya itu terus-menerus berubah ketika terjadi perubahan waktu. Biasanya ditandai dengan nilainya yang terus-menerus berubah setiap perubahan periode waktu tertentu. Berbeda dengan arus DC ini merupakan arus yang nilainya tetap konstan meskipun memiliki waktu yang berbeda-beda. Artinya, meskipun nilai waktu yang diberikan terhadap arus ini terus-menerus berbeda, maka nilai yang diperoleh atau nilai arus yang diperoleh itu akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, saya akan memberikan contoh soal terkait arus listrik. Contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui muatan sebesar 180 kolom yang mengalir dalam waktu 30 second, maka tentukan arus listrik yang mengalir. Nah, analisisnya sederhana, yaitu arus listrik sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu 180 dibagi dengan 30. Maka arus yang mengalir yaitu sebesar 6 ampere. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang rapat fluks. Sebelum kita mengetahui apa itu rapat fluks, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fluks. Dalam hal ini, fluks merupakan banyaknya garis-garis yang menembus bidang atau permukaan yang berbentuk tegak lurus. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya rapat fluks merupakan medan vektor yang besarnya sama dengan garis-garis yang membagi atau menembus permukaan atau bidang yang tegak lurus tersebut, kemudian dibagi dengan luas dari permukaan bidang itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal dan pembahasan yang kedua, yaitu tentang fluks. Contoh soalnya seperti ini, yaitu medan listrik sebesar 5000 Newton per kolom yang melewati permukaan persegi dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal.
Nah, luas permukaannya yaitu 2 meter kuadrat. Maka tentukanlah flux listrik yang melalui permukaan persegi tersebut. Nah, berdasarkan soal di atas, maka kita dapat menganalisis soal tersebut dengan menggunakan rumus Pi sama dengan E dikali A cos theta. Kenapa kita memasukkan cos theta? Karena kita menggunakan rumus tersebut karena terdapat sudut yang diketahui di dalam soal. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 5 dikali 10 berpangkat 3 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar itu selalu berbanding lurus dengan tegangan yang ditetapkan kepadanya. Sebuah penghantar itu dikatakan memenuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya itu tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Ohm sendiri diambil dari seorang ahli fisika dan matematika Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Beliau adalah seorang fisikawan dari Jerman di tahun 1787 hingga 1854. Beliau mempublikasikan sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically di tahun 1827. Beliau membuat teori ini ketika sedang melakukan percobaan listrik. Hingga akhirnya beliau menemukan 2 hasil eksperimennya. Yang pertama yaitu bila hambatan tetap, maka arus dalam setiap rangkaian adalah berbanding langsung dengan tegangan. Nah, bila tegangan itu bertambah, maka arus pun akan bertambah. Dan bila tegangannya berkurang, maka arus pun akan berkurang. Kemudian yang kedua, yaitu bila tegangan tetap, maka arus yang ada di dalam rangkaian itu menjadi berbanding terbalik terhadap rangkaian tersebut. Secara matematis, hukum Ohm ini dapat dituliskan sebagai V sama dengan I kali R, di mana V itu sama dengan tegangan dengan satuan volt, I itu merupakan arus dengan satuan ampere, dan R itu merupakan resistansi dengan satuan ohm. Berdasarkan potongan ayat di atas, paling tidak ada 2 poin penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama dari sisi ikhtiar yang disimbolkan dengan huruf I. Bahasa sederhananya, sekalipun manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat kecil, namun ia tidak memiliki ikhtiar atau I sama dengan 0 untuk menyelesaikannya, maka itu tidak akan ada artinya sama sekali. Artinya, masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Jadi, untuk kasus ini bukan karena tidak adanya potensi, tetapi karena tidak adanya ikhtiar. Jika diibaratkan sebuah listrik yang ada di rumah kita, ketika saklar kita off-kan, meskipun di rumah ada listriknya, lampu pun tidak akan menyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi potensial yang disimbolkan dengan huruf V. Ketika ikhtiar sudah kita lakukan, tetapi karena potensi itu lemah atau kecil, maka kita hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kecil. Ketika masalah yang besar datang, maka kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya.